Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardhiko Ramos. Informasi terbaru kali ini, informasi yang sangat penting bagi sahabat-sahabat pelamar P3K Tenaga Kesehatan maupun P3K Teknis tahun 2023 terkait dengan urutan prioritas kelulusan. Siapa yang didahulukan jika nilai rendah di THK 2 nilai rendah atau non ASN yang nilainya tinggi yang akan didahulukan. Berikut untuk ulasan lengkapnya sesuai dengan Permenpan maupun peraturan dari Panselnas. Urutan prioritas lulus PPK Nakes P3 Teknis 2023 sesuai Permenpan RB 648. Dasar kelulusan yang pertama adalah diktum ketiga dan diktum keempat. Diktum ketiga ini adalah XTHK 2 sebagai dimaksud pada diktum kedua huruf A adalah XTHK 2 yang terdaftar dalam pangkalan atau database di BKN dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Jadi untuk kawan-kawan XTHK 2 yang mendaftar di luar instansinya yang bekerja sekarang, itu berarti masuk di zona umum atau peserta umum. Yang keempat adalah tenaga non-ASN sebagai dimaksud pada diktum kedua huruf B adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar. Jika kurang dari 2 tahun atau paling tidak 2 tahun ya sahabat-sahabat, nanti akan masuk di pelamar umum. Untuk pelamar keempat ya, diktum keempat ini adalah non ASN yang bukan termasuk THK 2 dan melamar di instansinya sekarang bekerja. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Selanjutnya diktum ke-14, ke-15, ke-16, ke-17, ke-18 dan ke-19 ini cukup membuat sahabat-sahabat kadang bingung untuk memahami. Ke-14, peserta pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Apakah ada passing grade? Tidak ada. Ke-15, pengisian kebutuhan khusus dilakukan terlebih dahulu bagi peserta XTHK 2 yang berperingkat terbaik. Jadi yang didahulukan di sini adalah untuk kawan-kawan XTHK 2. Di sini ya sahabat-sahabat. Ini cukup sekali. Diktum ke-16 ini dalam hal masih terdapat kebutuhan khusus yang belum terpenuhi setelah diktum ke-15 diberlakukan, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta tenaga non ASN yang berperingkat terbaik. Ke-17, peserta yang pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika ini pembedanya, ini perlu digarisbawahi ya sahabat-sahabat, memenuhi ambang batas. Kalau di sini hanya berperingkat terbaik, namun di umum ya, di umum ini itu memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Perlu digarisbawahi ini. Peserta umum itu siapa saja dan bagaimana, kita cek. Untuk mekanismenya yang perlu diketahui oleh sahabat-sahabat, XTHK 2 itu terdiri dari, mohon maaf ini saya pilih lagi. Untuk XTHK 2 dan tenaga non ASN ini menjadi pelamar khusus dan melamar di tempat kerjanya sekarang. Kalau enggak bagaimana Bang? Masuk di sini. Kriteria pelamar umum adalah pelamar baru pengalaman minimal 2 tahun. Nah, ini yang perlu catat untuk kawan-kawan yang belum berpengalaman sampai dengan 2 tahun, berarti sahabat-sahabat ini belum bisa masuk ataupun bisa mendaftar. Begitu ya sahabat-sahabat. Selanjutnya dasar kelulusan ini bisa dicek juga. Ini kita spill dari Kemenpan RB. Didahulukan secara berurutan XTHK 2 dan tenaga non ASN. Catatannya di sini lulus peringkat terbaik. Setelah itu formasi umum, lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Ini semua unsur. Dengan catatan di sini ada ya sahabat-sahabat, bahwasanya optimalisasi pendidikan kebutuhan. Jika masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi pada instansi daerah, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jenis formasi, jabatan, dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan berbeda. Dan ini catatannya juga berlaku untuk formasi khusus dan formasi umum. Jadi formasinya memang ada 2 ya sahabat-sahabat. Untuk teknis dan tenaga kesehatan ini adalah formasi khusus dan formasi umum. Untuk video yang kita bahas kemarin ada penambahan ini ya sahabat-sahabat, ataupun updating ya yang lebih terbaru. Selanjutnya, jika masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi pada instansi pusat, pengisian kebutuhan hanya dilakukan pada instansi yang melakukan pengelompokan. Kalau tidak berarti tidak.
Kebutuhan diisi oleh pelamar pada jenis formasi dan kelompok jabatan yang sama. Pengisian kebutuhan berlaku ketentuan sesuai masing-masing jenis formasi ya sahabat-sahabat. Ini ya, mohon maaf ini keliru yang ini. Jika masih dapat formasi umum yang belum terpenuhi setelah pengisian kebutuhan instansi daerah dan instansi pusat dilakukan, maka kebutuhan diisi oleh peserta pada formasi khusus yang memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Jadi misalkan ada formasi umum yang belum terisi, maka bisa diisi oleh teman-teman dari formasi khusus yang memenuhi NAB dan berperingkat terbaik, ataupun yang belum lolos di formasi khusus. Untuk gambarannya seperti ini sahabat-sahabat. Urutan yang akan lulus terlebih dahulu di formasi khusus. Yang pertama adalah XTAK 2 internal, nilai tertinggi. Kenapa kita pakai bahasa internal? Karena untuk teman-teman yang melamar di tempatnya masing-masing. Yang nomor 2 setelah itu non ASN internal nilai tertinggi. Ini mohon maaf, ada yang nomor 4 ini adalah sebetulnya terendah atau nilai rendah ya sahabat-sahabat. Yang ketiga urutannya adalah XTAK 2 internal nilai rendah. Jadi nilai rendah dari XTAK 2 ini akan tersalip oleh non ASN ya sahabat-sahabat dengan nilai tertinggi. Yang keempat adalah non ASN internal dengan nilai rendah. Selanjutnya untuk teman-teman di urutan ataupun formasi umum. Formasi umum hanya satu, yaitu peserta nilai tertinggi dan lulus NAB atau nilai ambang batas dari semua unsur termasuk XTAK 2 non ASN maupun dari teman-teman non ASN yang minimal 2 tahun. Bagaimana dengan pelamar yang belum memiliki masa kerja selama 2 tahun? Belum bisa daftar. Untuk informasi kalian seperti itu. Kalau ada spill pertanyaan silahkan berkomentar di bawah video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa menambah kemantapan dari sahabat-sahabat untuk mendaftar ataupun tidak mendaftar. Dakwaan biasa, maaf, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.